Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang siapa yang dapat dipercaya jika pendidiknya justru menjadi pelaku pelecehan seksual. Saudara-saudara, coba kita bayangkan ada seorang anak yang bangun di pagi hari. Dia mandi, pakai seragam, sarapan, pamitan sama orang tuanya buat berangkat ke sekolah. Sekolah, tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dalam hidupnya, tempat yang dipercaya oleh orang tuanya untuk menitipkan si anak ini untuk belajar. Anak itu duduk di kelas, ngeliatin papan tulis, ngeliatin tulisan yang ada di papan tulis, yang mana di depannya ini ada seorang guru yang dipercaya oleh negara, oleh orang tuanya, bahkan oleh diri si anak ini sendiri. Ya, seorang guru. Tapi apa yang terjadi ketika kepercayaan itu dikhianati? Apa yang terjadi ketika si guru ini yang justru menjadi pelaku pelecehan seksual? Guru yang dianggap sebagai orang tua kedua anak di sekolah, yang harusnya mendidik dan mengajarkan nilai-nilai moral baik pada anak, justru malah orang yang melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Apa yang terjadi pada institusi pendidikan ketika unsurnya saja justru menjadi sebuah ancaman? Dan ini adalah contoh-contoh kasus yang mana ini terjadi di Indonesia, di negara kita, negara Ibu Pertiwi. Komnas Perempuan mencatat bahwa lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, konsisten masuk dalam 3 besar lokasi terjadinya kekerasan seksual di Indonesia. Data Simfoni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam banyak kasus adalah orang-orang yang justru berada dalam posisi yang memiliki otoritas, seperti guru, pembimbing, tenaga pengajar, bahkan kepala sekolah. Di tingkat global, laporan dari UNESCO tahun 2023 menyebut bahwa kekerasan seksual berbasis relasi kuasa di institusi pendidikan terjadi di hampir semua negara. Mengapa institusi yang dirancang untuk melindungi justru menjadi tempat yang mengancam? Nah, untuk menjawab ini, kita perlu membedah 3 lapisan yang ada. Masuk ke dalam lapisan pertama, yaitu struktur organisasi. Max Weber, dalam teorinya tentang birokrasi, menjelaskan bahwa organisasi modern, termasuk sekolah, itu dibangun atas hierarki yang jelas, ada pembagian peran, dan sistem otoritas yang sah, di mana guru ini memiliki otoritas atas murid, lalu kepala sekolah sendiri memiliki otoritas atas guru. Dan dari sinilah paradoksnya itu muncul. Struktur hierarki yang kaku justru menciptakan kondisi yang oleh seorang sosiolog, Diane Vaughan, disebut sebagai normalization of deviance. Beliau adalah seorang sosiolog asal Amerika Serikat. Nyimpangan yang dinormalisasi. Ketika seorang guru melakukan pelecehan seksual secara perlahan dan sistematis, struktur organisasi ini seringkali tidak memberikan celah bagi korban untuk melapor. Mengapa? Karena jalur pelaporan ini biasanya mengarah ke atas, dan di atas ada susunan hierarki yang mengarah ke kepala sekolah, ke yayasan, ke atasan langsung dari si pelaku. Dan seringkali atasan ini tuh memilih untuk melindungi institusinya, reputasi, dan bukan korban. Ini merupakan contoh dari banyaknya kegagalan struktural yang ada di Indonesia dan di belahan dunia lain. Sekolah sebagai organisasi seringkali memprioritaskan reputasi daripada keselamatan individunya. Kasus yang ada ditutup-tutupin, pelaku dipindah tugaskan ke tempat lain, korban diminta untuk diam. Masuk ke dalam lapisan yang kedua, dinamika relasi kuasa. Sebuah kekuasaan gak selalu berwujud dalam kekerasan fisik. Ia bisa bekerja melalui pengetahuan, norma, dan hubungan sosial yang ada. Di dalam ruang kelas, guru adalah subjek berpengetahuan yang memegang legitimasi epistemik. Hubungan ini tuh menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan yang ekstrim antara pendidik dan peserta didik.
terutama anak-anak dan mahasiswa yang masih bergantung secara emosional dan akademik. Pelecehan seksual dalam hal ini gak terjadi begitu aja, teman-teman. Pelaku itu selalu memanfaatkan celah yang ada, celah kekuasaan ini. Mereka memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya. Korban gak melapor bukan karena mereka gak mau, tapi karena mereka gak percaya bahwa suara mereka bakal didengar. Mereka takut, gimana kalau misalnya nanti aku nggak lulus? Gimana nanti pandangan orang-orang terhadap aku? Apalagi khususnya remaja, yang mana pada umuran mereka tuh mereka masih proses dalam mencari jati diri. Raven Connell dalam konsep hegemonic masculinity, anak perempuan yang menjadi korban sudah dilecehkan, dituduh juga oleh masyarakat bahwa dialah penyebab apa yang menimpanya. Kalau begini kan korban sudah tidak punya tempat untuk berpijak karena dampak kekuasaan yang ada tadi. Selanjutnya lapisan yang ketiga, di mana krisis kepercayaan institusional terjadi. Anthony Giddens menjelaskan bahwa masyarakat modern bergantung pada sistem abstrak. Sistem yang kita percaya tanpa kita bisa selalu memverifikasinya secara langsung. Nah, ketika seorang pendidik melakukan pelecehan seksual, yang hancur bukan hanya kepercayaan pada si pelaku tersebut, tapi kepercayaan pada sistem itu sendiri tuh ikut hancur. Dan ini krisis yang sesungguhnya terjadi dalam realita kita di Indonesia. Anak yang menjadi korban gak cuma kehilangan rasa aman di sekolahnya, tapi dia juga kehilangan kepercayaan pada orang dewasa, pada institusi, bahkan pada negara. Ada sebuah riset dari International Center for Research on Women menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual oleh figur yang memiliki otoritas mengalami dampak psikologis yang lebih panjang dan jauh lebih dalam dibanding kekerasan yang dilakukan oleh orang asing. Kenapa dampaknya separah itu? Karena pengkhianatan dari rasa kepercayaan yang mereka punya itu udah fundamental lalu dihancurkan. Dan dari sisi masyarakat, fenomena ini bisa memunculkan kekosongan kepercayaan. Kepercayaan sendiri itu kan adalah sebuah perekat, sebuah lem sosial yang mana kalau misalnya perekat itu hancur, seluruh jaringan yang ada ikut hancur karena terbawa. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mendesain ulang jalur pelaporan. Dibutuhkan sebuah mekanisme independen seperti hotline perlindungan anak, mana benar-benar terpisah dari struktur institusi sekolah, supaya tidak dihalangi dalam proses pelaporannya atau dimanipulasi. Lalu cara yang kedua, transformasi budaya organisasi. Institusi pendidikan perlu secara aktif membangun budaya yang menempatkan keselamatan daripada reputasi. Keselamatan harus ada di piramid paling atas dan di bawahnya reputasi. Karena pada hal ini, keselamatan sumber daya yang ada itu lebih penting daripada sekedar reputasi organisasi yang ada. Karena bagaimana organisasi bisa berjalan jika sumber daya manusianya saja rusak dan merusak? Dua cara ini gak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Kepercayaan pada institusi pendidikan bukan sebuah hak yang istimewa yang datang otomatis jatuh dari langit. Ya adalah sesuatu yang harus kita bangun, kita rawat, dan kita pertanggungjawabkan setiap hari, setiap waktu oleh semua pihak di dalam dan di luar institusi itu. Dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.